Bagian 3. Menganalisa lawan bicara. Untuk menguasai percakapan dan menaklukkan lawan bicara, Anda perlu melakukan analisis. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan lawan bicara Anda. Berikut ini poin-poin untuk melakukan proses analisis tersebut. Referensi dan pengalaman. Setiap orang mempunyai lingkup referensi dan pengalaman yang berbeda-beda. Kalau Anda berbicara dengan orang yang referensinya sama dengan Anda, maka pembicaraan akan berlangsung dengan lancar. Begitu pula dengan pengalaman. Kalau lawan bicara Anda mempunyai pengalaman yang sama, maka Anda tidak sulit menjelaskan sesuatu kepadanya. Jika referensi dan pengalaman lawan bicara sama dengan referensi dan pengalaman Anda, tentu tidak sulit bagi Anda untuk berkomunikasi dengannya. Namun, bagaimana kalau berbeda? Sejak awal Anda harus bisa mengetahui referensi dan pengalaman lawan bicara Anda. Perhatikan dan cermati cara bicara dan responnya. Kalau Anda sudah dapat mengidentifikasi bahwa ia adalah orang awam, Anda tidak boleh menggunakan pilihan kata yang sulit atau sangat teknis, sesuai dengan daya tangkapnya. Jika ia belum mempunyai pengalaman yang sama dengan Anda, maka Anda akan sulit berkomunikasi dengannya. Bahkan Anda harus melakukan tindakan ekstra. 2. Identitas. Hal-hal yang berkaitan dengan identitas adalah demografi, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan jabatan. Tentu berbeda jika Anda berbicara dengan anak-anak dibandingkan dengan orang yang sudah berumur. Berbicara dengan sesama wanita bisa lebih bebas. Misalnya, dibanding percakapan pria dan wanita, tingkat pendidikan lawan bicara pun mempengaruhi cara Anda berkomunikasi. Dengan orang yang berpendidikan rendah, Anda tidak bisa menggunakan istilah teknis yang rumit, karena Anda harus bisa menyesuaikan dengan daya tangkapnya. Perbedaan terjadi juga apabila Anda berbicara dengan pemimpin atau bawahan. Body language atau bahasa tubuh perlu disesuaikan bila Anda berbicara dengan pemimpin, yang mana harus lebih sopan. Oleh karena itu, Anda harus mencari informasi lebih dahulu supaya lebih cepat, tepat cara berkomunikasinya. Gaya dan kepribadian. Ada orang yang pendiam, tetapi ada juga orang yang cerewet. Ada orang yang cepat berbicara, ada pula yang lambat. Kalau Anda bisa menyesuaikan, tentu saja komunikasi menjadi lebih enak. Selain gaya komunikasi, perhatikan juga kepribadian unik yang mungkin Anda hadapi dari lawan bicara. Sifat orang memang sangat beragam. Ada yang galak, sombong, bahkan sensitif. Jika Anda sudah mempunyai informasi mengenai sifat lawan bicara, maka Anda lebih siap menghadapi orang yang galak. Demikian pula, bila Anda bertemu dengan orang yang sensitif, Anda dapat lebih berhati-hati memilih kalimat Anda yang tidak menyinggung dirinya. Dunia lawan bicara. Pahamilah dunia dan masalah lawan bicara Anda. Jika seorang pelanggan ingin membeli produk Anda tetapi anggarannya terbatas, Anda bisa memberikan bukan hanya informasi tetapi juga solusi kepadanya. Dengan demikian, masalah pun bisa teratasi. Jadi, pesan yang Anda sampaikan bukan hanya berupa informasi, tetapi juga solusi. Pesan yang disampaikan, pastikan lawan bicara menerima pesan Anda yang dengan jelas dan benar. Jangan biasakan Anda berbicara dengan bawahan seperti ini. Tolong ya, ini dikerjakan. Kemudian Anda langsung pergi. Sebaliknya, Anda menunggu responnya. Setidaknya Anda melihat raut wajahnya untuk memastikan apakah ia sudah memahami atau belum mengerti
maksud perkataan Anda. Pastikan dulu respon lawan bicara dengan kata-kata. Bagaimana? Sudah jelas? Bila ia sudah menjawab, "Ya Pak, sudah jelas," maka Anda bisa meninggalkannya. Teh dan lawan bicara. Jika Anda terjebak dalam situasi yang canggung dan terlalu emosional, sehingga pembicaraan dengan lawan bicara justru memicu konflik, Anda bisa meredakannya dengan secangkir teh. Minuman teh sebaiknya disuguhkan ketika Anda sedang berbincang dengan lawan bicara. Teh berperan untuk menjembatani pendapat kedua belah pihak. Sampaikan pesan Anda ketika lawan bicara sedang menyeruput teh. Pada saat minum teh, mulut yang sibuk bicara pun otomatis berhenti. Itu waktunya lawan bicara mendengarkan Anda. Selain itu, komunikasi yang baik harus dibangun dengan tenang. Jika lawan bicara dengan nada yang tinggi, Anda sebaiknya bersifat lebih lembut dan mengontrol nada bicara. Anda juga bisa menerapkan teknik tarik ulur untuk menjaga tali solidaritas dengan lawan bicara. Anda harus menenangkan pikiran dan perasaannya. Ketika sudah mulai ada konflik, Anda perlu mendiamkan selama 20 menit. Sungguhkanlah teh sebelum Anda memulai percakapan lagi.